saya Halimatus Sa'diah. Saya akan menjelaskan apa itu RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah pemberontakan yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk melepaskan diri dari wilayah negara Republik Indonesia Serikat dengan tujuan untuk mendirikan Maluku Merdeka atau mendirikan negara sendiri. RMS dibentuk pada tanggal 25 April 1950 yang diketuai oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Soumokil merupakan mantan Jaksa Agung Indonesia Timur. Soumokil berpendapat bahwasannya Maluku sudah mampu dalam bidang politik, ekonomi, serta geografis sehingga mampu untuk berdiri sendiri. Selanjutnya latar belakang. RMS muncul akibat ketidakpuasan sebagian rakyat Maluku terhadap keputusan politik Indonesia setelah masa kemerdekaan. Adanya ketimpangan pembangunan di daerah yang tidak seberapa dibandingkan pembangunan di Pulau Jawa membuat terbentuknya Gerakan Republik Maluku Selatan. Keinginan pemerintah untuk menggabungkan wilayah negara Indonesia Timur ke dalam RIS menyebabkan timbulnya pergolakan politik di wilayah NIT. Sebelum RMS diproklamasikan, Gubernur 9 Serangkai telah melakukan propaganda pemisahan wilayah Maluku dari RIS. Gubernur 9 Serangkai sendiri terdiri dari mantan pasukan KNIL di Maluku yang ingin mempertahankan NIT sebagai negara federasi. Pada tanggal 25 April 1950, Dr. Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan atau RMS. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tujuan dari RMS. Tujuan pemberontakan RMS dalam rangka untuk memisahkan diri dari rangkuman Republik Indonesia Serikat sehingga dapat mendirikan negara sendiri. Oleh karena itu, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS dilaporgoritaskan atau pemberontakan ini karena faktor kepentingan sendiri. Saya ingin menjelaskan tokoh penting petinggi-petinggi RMS. Soumokil sangat berperan aktif dalam menjalankan aksi propaganda untuk menambah pendukungnya dan juga pengikutnya. Propaganda ini dilancarkan bahkan hingga menjangkau ke wilayah Maluku Tengah. Dalam proklamasi kemerdekaan RMS mengumumkan jajaran pemerintahannya yang terdiri atas yang pertama yaitu dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Yang kedua, presiden yang dijabat oleh Johannes Hermanus Manuhuto. Yang ketiga yaitu Perdana Menteri yang dijabat oleh Albert Wairizal. Yang keempat yaitu Menteri Soumokil, J. Taule, P. Lokolo, Ananlohi, S. J. Norimarna, Daniel Johannes Gaspers, Manusama, dan juga Z. Pesuwarisa. Yang terakhir yaitu Wakil Presiden RMS Luar Negeri yang dijabat oleh Dr. J.P. Niki Julu yang berkedudukan di Den Haag. Selanjutnya, peristiwa RMS. Soumokil mengancam penduduk di wilayah Maluku Selatan yang ketahuan mendukung NKRI akan dimasukkan ke dalam penjara. Di tanggal 3 Mei 1950, Soumokil diangkat menjadi presiden, dan pada tanggal 9 Mei 1950, dibentuknya Angkatan Perang RMS atau APRMS. Panglima tertinggi APRMS adalah DJ Samson selaku Sersan Mayor KNIL. Tindakan yang dijalankan oleh pihak RMS ini membuat pemerintah Indonesia Serikat bereaksi keras. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah pengajuan permintaan damai. Namun, pihak RMS menolak pengajuan permintaan damai pemerintah RIS, sehingga dikerahkan kekuatan militer untuk menumpas gerakan RMS. Akhirnya, pasukan RMS berhasil dipukul mundur sehingga wilayah Ambon mampu diambil alih oleh APRIS. Perjuangan penumpasan RMS terus berlangsung hingga di tahun 1962 di Pulau Seram. Dr. Soumokil kemudian berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di Mahkamah Militer Luar Biasa di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1963. Setelah Dr. Soumokil dijatuhi hukuman mati dan pemberontakan berhasil ditumpas, di Ambon, sisa-sisa pemerintah RMS mengungsi di Belanda. Saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Dalam rangka mengatasi pemberontakan RMS, pemerintah telah mengambil beberapa langkah, yaitu dengan cara damai hingga dengan cara tegas. Pada awalnya, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengutus seorang
juru runding, yaitu Dr. Leimena, untuk menyelesaikan sejarah damai. Sayangnya, cara damai yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat mengalami kegagalan, sehingga pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mengirim operasi militer penumpasan RMS dalam rangka mengambil kekuasaan yang menjadi basis pertahanan RMS. Saya ingin menjelaskan dampak perperangan. Yang pertama yaitu akibat baku tembak untuk memperebutkan kembali Pulau Ambon, pasukan TNI bahkan sampai kehilangan komandannya yaitu Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan juga Letnan Kolonel Sudiarto. Letnan Slamet Riyadi gugur pada saat dilakukannya perebutan benteng New Victoria yang dilakukan oleh pihak RMS. Yang kedua itu korban berjatuhan dari kedua belah pihak, yakni dari APRIS dan juga pihak RMS. Selain kehilangan nyawa, pemberontakan RMS juga menyebabkan ketidakstabilan kondisi politik dan juga ekonomi yang ada di wilayah Maluku dan juga di sekitarnya. Hal ini dikarenakan pemberontakan RMS berhasil dituntaskan, banyak pihak yang diduga mendukung RMS bermigrasi secara besar-besaran ke Belanda. Akibatnya terjadi ketegangan politik antar kelompok yang ada di wilayah Maluku.